Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap menerima pembelajaran di kesempatan kali ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Kita kali ini sudah memasuki tema 3 ya. Kita sudah masuk di tema baru, tema 3 subtema 1. Oke. Di tema 3 ini temanya apa sih? Yaitu tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ya, utamanya kalau di subtema 1 ini hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke. Sebelum kita mulai, Pak Wisnu mau tanya dulu, apakah di rumah kalian itu terdapat hewan? Ya, pastinya ada. Tanpa kalian sadari pun ada hewan di sekitar rumah kalian. Paling tidak pastinya ada yang namanya semut. Nah, itu. Semut itu juga merupakan hewan meskipun bukan hewan peliharaan. Nah, kalau hewan peliharaan itu tidak semuanya punya. Nah, seperti Pak Wisnu juga, Pak Wisnu tidak mempunyai hewan peliharaan. Nah, tapi kalau hewan peliharaan yang biasanya kita temui di sekitar kita ada apa aja? Ada biasanya ayam, ada terus itu kucing. Nah, itu ya ada di sekitar kita, dan masih banyak lagi, ada kambing, sapi. Itu kalau di beberapa daerah pedesaan. Tapi kalau di daerah Surabaya yang umumnya ada itu ayam, kucing, nah, seperti itu. Bahkan ada beberapa yang memelihara anjing. Oke, sekarang silahkan kalian buka buku kalian di halaman 1. Nah, kali ini kita akan bahas materi bahasa Indonesia yang ada di tema 3 subtema 1 ini. Nah, kita mulai dari teks ini. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Nah, bacalah teks berikut dalam hati, pahamilah isinya dengan baik. Oke, ini berarti yang kita akan baca adalah tentang tanaman atau tentang tumbuh-tumbuhan atau ini makanan. Pokoknya makanan itu kan kalau orang Indonesia berasal dari tanaman. Nah, kira-kira tanaman apa yang paling banyak dikonsumsi hasilnya? Oke, Pak Wisnu akan bacakan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanam ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, itu tadi ada teks-teksnya tentang apa tadi? Tentang tanaman padi. Nah, oke, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 2 ini. Apa isi bacaan di atas? Kira-kira kalau dari yang Pak Wisnu bacakan tadi isinya tentang apa sih? Tentang tanaman padi. Oke.
Oke, jadi tanaman padi. Tanaman padi itu tanaman yang bagaimana sih? Tanaman yang banyak dikonsumsi atau menjadi makanan pokok ini orang Indonesia. Oke, jadi seperti itu. Tanaman padi. Nah, oke, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Kenapa? Karena merupakan makanan pokok. Nah, makanan pokok. Jadi kita itu lebih sering makannya adalah makan padi. Nah, kalau nggak makan padi malah kadang ada yang bilang aku belum sarapan. Lah kenapa? Aku belum makan nasi. Nah, pasti pernah mendengar kalimat seperti itu. Padahal sudah makan banyak, tapi masih bilang belum makan karena belum makan ini, belum makan nasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Kira-kira dapat tumbuhnya di mana? Nah, dapat tumbuh dengan baiknya ada di daerah mana ini tadi? Di daerah yang curah hujan. Nah, dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Oke, jadi padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Oke. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Kira-kira berapa lama tadi? Tumbuh 110 hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Sekarang yang nomor 5. Kalau yang kalian tahu gabah itu apa sih? Ya, gabah itu merupakan apa? Coba kita lihat lagi lebih tepatnya. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Nah, berarti gabah di sini bulir padi yang masih terbungkus sekam. Nah, sekam itu apa sih? Yaitu kulitnya yang warnanya coklat seperti itu. Nah, ini jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Nah, sekarang tulislah di daerah pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Oke, ini Pak Wisnu akan contohkan. Pak Wisnu misalkan di sekitar kita yang menurut Pak Wisnu menarik itu adalah pisang. Nah, tanaman pisang. Oke, tanaman pisang. Ya, jadi Pak Wisnu harus membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang tanaman pisang. Nah, Pak Wisnu bisa membuat pertanyaannya seperti ini. Apa itu tanaman pisang atau apa itu buah pisang? Apa itu tanaman pisang? Nah, lalu yang kedua apa? Lalu bisa seperti ini. Di mana tanaman pisang bisa tumbuh subur? Nah, seperti ini. Lalu nomor 3. Mengapa tanaman pisang bisa tumbuh subur di tempat itu? Yang keempat, kapan tanaman pisang bisa kita panen? Nah, kalau tumbuh subur berarti habis itu bisa dipanen. Nomor 5. Apa, di mana, mengapa, kapan? Bagaimana tanaman pisang? Bagaimana? Oke, kalau bagaimana itu biasa menanyakan apa? Bagaimana cara menanam
pisang dengan baik. Kira-kira ada lagi yang belum Pak Wisnu tuliskan di sini? Nah, oke. Kurang satu lagi. Nah, siapa yang menanam tanaman pisang? Oke. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan yang Pak Wisnu buat tentang tanaman pisang. Nanti kalian bisa mencari tahu atau membuat sendiri pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang lain seperti mangga, terus seledri, tebu, dan lain sebagainya itu. Oke, kita lanjutkan lagi di halaman selanjutnya. Bisa kalian buka di halaman 4. Ya, berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, seperti yang tadi disampaikan, tanaman padi itu tumbuhnya di daerah yang panas, yang curah hujannya tinggi atau terdapat banyak air loh. Panas butuh banyak air. Wah, ini. Penggunaan beras yang tidak berlebihan, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi, misalkan kalian bisa menghemat penggunaan beras di rumah kalian atau memakan nasi itu secukupnya, itu juga akan membantu petani dalam dalam menyediakan beras. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Nah, sekarang coba kalian amati gambar-gambar yang ada di halaman 4 ini. Ada 3 gambar. Oke. 3 gambar. Yang pertama itu kira-kira gambar apa ya itu? Itu ada perahu, ada orang narik kain. Oke, berarti kira-kira itu ada aktivitas apa atau itu di mana? Terus gambar yang tengah itu apa itu? Ada bukit, ada kayak garis-garis. Itu kira-kira apa ya? Terus yang ketiga atau yang di sebelah paling kanan itu ada pohon, ada sawah, ada apa lagi tuh? Ada tanaman yang baru ditanam sepertinya padi. Oke, silahkan kalian buat pertanyaan-pertanyaan tentang gambar yang kalian amati ini. Oke. Nah, nanti setelah itu kalian buat pertanyaan, tulis di buku kalian masing-masing. Nah, itu tugas dari Pak Wisnu untuk kesempatan kali ini. Oke, cukup sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang gambar-gambar itu tadi. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajarnya dari rumah, tetap jaga kondisi kesehatan. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.